Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurzal Payaputra dari Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan biodiversitas di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Nah, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau biasa disingkat TNBBS adalah kawasan lindung ketiga terbesar di Sumatera dengan luas 356.800 hektar. Ditetapkan sebagai Suaka Marga Satwa pada tahun 1935 dan menjadi Taman Nasional pada tahun 1982. Terletak di barat daya Pulau Sumatera, tempat ini menjadi bagian dari Provinsi Lampung dengan besar 79,12% dan Bengkulu 20,88%. Taman Nasional ini membentang sepanjang 150 km di rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ditetapkan sebagai kawasan pelestarian alam untuk melindungi berbagai flora dan fauna. Salah satunya adalah gajah Sumatera. Berikutnya gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah satwa endemik dan salah satu subspesies gajah Asia. Gajah Sumatera memiliki nama ilmiah Elephas maximus sumatranus. Gajah Sumatera ini memiliki ciri-ciri secara umum seperti berikut. Yang pertama itu, bobot gajah Sumatera sekitar 3-5 ton dengan tinggi 2-3 meter. Yang kedua, ciri mencolok gajah Sumatera pada bagian atas kepala. Gajah Sumatera ini memiliki 2 tonjolan, sedangkan gajah Afrika cenderung datar. Yang ketiga, kuping gajah Sumatera lebih kecil dan berbentuk segitiga. Selain gajah Sumatera, di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan juga memiliki beberapa flora di dalamnya. Contohnya itu seperti Amorphophallus sp, rotan dengan jumlah 26 spesies, kemudian Rafflesia sp, bambu dengan 15 spesies, kemudian anggrek dengan jumlah 126 spesies. Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan juga terdapat beberapa fauna. Contohnya, yang pertama itu ada badak Sumatera, yang kedua itu ada ajak. Ajak ini seperti anjing hutan. Yang ketiga itu ada burung tokator, keempat ada harimau Sumatera, yang kelima itu ada tapir, keenam kelinci Sumatera, dan terakhir itu ada beruang madu. Selanjutnya, kehidupan gajah Sumatera di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Menurut Ali Kodra tahun 2002, dalam keseimbangan ekosistem, gajah mempunyai peranan sebagai agen penyebaran biji tumbuhan dan pengendali pertumbuhan flora. Gajah Sumatera suka mengembara, tujuannya untuk mendapatkan makanan dari beberapa tempat. Gajah Sumatera juga suka mencari pakan di area hutan dengan kerapatan tinggi untuk menghindari terik matahari, karena gajah Sumatera ini tidak terlalu suka dengan daerah yang terlalu panas. Jadi, gajah Sumatera ini keluar pada saat cuaca sudah sejuk, barulah dia keluar untuk mencukupi kebutuhan pakan hariannya. Kemudian, pakan yang disukai gajah yaitu tanaman yang berbuah manis dan bergetah putih. Contohnya itu seperti nangka, jengkol, batang pisang, dan lain-lain. Sedangkan tanaman yang tidak disukai gajah yaitu tanaman berkayu keras. Contohnya itu ada pinang. Konflik gajah Sumatera di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Ancaman utama kelestarian gajah Sumatera adalah terfragmentasi dan hilangnya atau penurunan habitat. Habitat gajah Sumatera di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan mengalami alih fungsi menjadi perkebunan monokultur, yaitu kebun sawit dan kebun karet. Hal inilah yang memicu konflik dengan manusia. Maka dari itu, gajah terus bergerak menyusuri home range-nya untuk mendapatkan makanan lebih. Apabila ketersediaan makanan di habitat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya, maka gajah akan bergerak mencari makanan pada daerah lain di sekitar habitatnya. Sehingga
Konflik gajah dengan manusia, gajah dianggap sebagai hama karena pergerakan gajah yang masuk ke area permukiman, pertanian, dan perkebunan milik masyarakat. Konflik ini juga menyebabkan kematian pada gajah Sumatera meningkat karena jeratan, racun, dan perburuan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pemirsa, kawanan gajah liar meresahkan petani dan juga warga di kawasan dekat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Lampung. Warga berharap pemerintah turun tangan untuk membantu warga menghalangi agar gajah tak masuk ke kebun dan juga perkampungan milik warga. Belasan gajah liar penghuni hutan di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merusak perkebunan warga di Desa Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Itu PPA malam itu. Belasan gajah liar ini masuk ke perkebunan warga diduga akibat sumber makanan di habitatnya yang terus berkurang akibat perambahan hutan. Berbagai macam tanaman warga seperti tanaman pisang, pinang, kelapa, dan kelapa sawit dirusak kawanan gajah liar ini. Selain itu, gajah juga merusak gubuk pemilik kebun. Beruntung kawanan gajah ini tidak ikut menciderai warga sekitar. Warga di kawasan ini kerap kali berkonflik dengan gajah liar yang masuk dan merusak lahan perkebunan warga. Setiap malam warga harus berpatroli di sekitar lokasi perkebunan untuk mengantisipasi kehadiran kawanan gajah liar. Warga berharap pemerintah turun tangan untuk membantu warga menghalangi agar gajah tak masuk ke kebun dan perkampungan. Satu, kebun sawit seperti kelapa, pisang, gubuk. Udah berapa gubuk yang udah jadi korban, Pak, sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang pun masyarakat masih tetap was-was, Pak. Setiap malam selalu ronda. Ya, harapan kita pada pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi ataupun kabupaten, bagaimana caranya supaya gajah liar tersebut bisa kembali ke habitatnya, ke TNPBS, dengan cara digiring oleh pawang atau gajah tersebut ditangkap seperti sekitar tahun 96-an, itu ditangkap dan dibawa di karantina ke Waikambas dan ditaruh di sana. Kawanan gajah liar ini masuk ke perkebunan warga diduga karena habitatnya rusak dan semakin menyempit dan membuat mereka turun ke perkebunan milik warga untuk mencari makan. Saat ini warga terus berusaha menggiring kawanan gajah liar tersebut agar kembali masuk ke dalam hutan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Roy Tiono, Pesisir Barat, Lampung. Dan yang terakhir, mitigasi konflik gajah Sumatera di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Tujuan mitigasi dari konflik gajah Sumatera di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yaitu agar gajah dapat memisahkan diri terhadap kehidupan manusia yang dapat menimbulkan kerugian. Mitigasi dari ancaman utama yaitu edukasi kepada masyarakat setempat, restorasi habitat, pemberian batas antara perkebunan dan habitat gajah Sumatera. Kemudian mitigasi dari konflik gajah dengan manusia yaitu membentuk tim patroli gajah atau monitoring dan pembuatan batas seperti parit, kanal, dan kawat arus dengan arus kejut atau biasa disebut electric fencing. Baiklah, sekian penjelasan tentang biodiversitas Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih.